Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rasio profitabilitas, yang mana rasio profitabilitas itu bagian dari rasio keuangan, dan beberapa rasio keuangan yang lain sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, khususnya pertemuan yang lalu yaitu rasio aktivitas. Dan pada hari ini kita akan mempelajari rasio profitabilitas. Langsung saja, perlu kan ketahui bahwasanya tujuan dari perusahaan itu merupakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat lebih banyak untuk mensejahterakan beberapa organ penting dalam perusahaan, seperti halnya pemilik, karyawan, mutu produk, sekaligus investasi baru. Oleh karenanya, manajemen perusahaan itu dituntut harus mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan atau margin haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berasal dari sesuatu hal yang mudah, artinya tiba-tiba untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas, atau yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Sebenarnya rasio profitabilitas itu apa, Pak? Rasio profitabilitas itu merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, atau bisa dikatakan manajemen aktiva atau aktivitasnya, atau manajemen utang atau solvabilitasnya terhadap hasil operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Tentunya pasti kalian sudah bisa menyusun laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahannya tersebut. Ketika hasilnya sudah diperoleh, hasil pengukuran itu dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama periode tertentu. Apakah mereka telah bekerja secara efektif atau belum? Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode tertentu. Namun sebaliknya, jika gagal, maka perlu halnya evaluasi yang mendalam terkait manajemen tersebut. Setelah dievaluasi, maka ketemu yang namanya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga kelemahan tersebut itu harus diperbaiki agar tidak terjadi terulang kembali, yang harapannya kedepannya mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Itu pengertian dari rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan rasio profitabilitas yang pertama yaitu menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, menilai mengukur besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
Yang kelima yaitu mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik itu modal pinjaman atau modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik itu modal sendiri dan sekaligus tujuan-tujuan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan pribadi seorang penganalisis. Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas, manfaat yang pertama yaitu ya pastinya ini menjawab dari tujuan. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sudah pajak dan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang keenam yaitu manfaat lainnya. Itu terkait dengan tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Sedikit mengingatkan bahwasanya setiap rasio itu memiliki tujuan masing-masing, yang mana ketika mencari sebuah rasio, baik itu rasio profitabilitas, aktivitas, solvabilitas, likuiditas, itu mempunyai pendekatan dan tujuan masing-masing sesuai dengan tujuan dari penganalisis. Adapun jenis rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Adapun penggunaan seluruh atau rasio profitabilitas itu tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya, pengetahuan kan semakin komprehensif, semakin utuh dalam melihat kondisi atau posisi profitabilitas perusahaan. Dalam prakteknya, jenis-jenis rasio profitabilitas ini yang dapat digunakan ada 4. Yang pertama yaitu ada profit margin. Yang kedua ada return on investment atau ROI. Atau yang selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Kemudian yang keempat ada laba per lembar saham. Maksudnya seperti itu. Langsung saja yang pertama terkait dengan profit margin atau profit margin on sales. Profit margin on sales atau rasio profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Ketika gross profit margin atau profit margin ini rendah dari rata-rata industri, maka menunjukkan bahwa harga jual perusahaan relatif lebih rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau keduanya. Selanjutnya untuk rumus dari profit margin, ketika margin laba kotor maka rumusnya penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi sales atau penjualan. Di tahun 2005 itu ketemu 0,319 atau 32%. Kemudian tahun 2006 ketemu 31%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, maka margin laba perusahaan tahun 2005 dan tahun 2006 baik. Karena apa? Karena berada di atas rata-rata industri. Ini ketika menggunakan margin laba kotor. Kemudian untuk mencari margin laba bersih, itu berbeda lagi pendekatannya. Rumusnya ketika net profit margin yaitu earning after interest and tax atau EAT dibagi sales. Untuk tahun 2005 ketemu 21,8%. Kemudian untuk tahun 2006 ketemu 16,3%.
Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan 2005 sebesar 21,8%, maka dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 itu justru dikatakan kurang baik karena apa? Karena di bawah rata industri, yaitu sebesar 16,3%. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi atau keduanya. Hasil kedua tahun ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2006 ke 2006, yaitu sebesar 5,5%. Dan hal ini perlu dicari tahu penyebabnya karena sangat membahayakan bagi perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya return on investment atau hasil pengambilan investasi. ROI adalah rasio antara laba setelah bunga dan pajak atau Y dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. Ketika rasio ini mempunyai hasil yang lebih rendah, dapat disebabkan oleh karena net profit margin yang rendah atau karena perputaran total aktiva yang rendah atau kedua-duanya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ketika hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, semakin kecil rasio ini semakin kurang baik karena rasio ini mampu menunjukkan efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Jadi kalau semakin kecil maka berarti perusahaan ini bisa dikatakan ya kurang efektif. Rumusnya untuk ROI atau return on investment yaitu earning after interest and tax atau EI bagi total aset. Tahun 2005 ketemu 31%, tahun 2006 ketemu 23%. Perhitungan ROI untuk tahun 2005 ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperolehnya sebesar 31%. Kemudian tahun 2006 turun menjadi hanya 23%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 8% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika rata-rata industri untuk return on investment ini adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2005 cukup baik, kecuali untuk tahun 2006 ya, karena hanya sebesar 23%, masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini bisa jadi disebabkan oleh rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Kemudian ada ROI dengan pendekatan DuPont. Untuk mencari hasil pengembalian investasi selain dengan cara yang sudah dikemukakan, maksudnya sudah kita bahas tadi, dapat pula kita menggunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti tadi dengan DuPont itu sama. Rumusnya yaitu margin laba kali perputaran total aktiva. Maka tahun 2005 itu ketemu ya sama. Ini hanya proses pembuktian saja. Selanjutnya yaitu ada return on equity atau ROE. ROE ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik atau ekuitas. Semakin tinggi rasio ini maka semakin memperkuat posisi modal pemilik perusahaan. Dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan rumus dari ROE ketemu yaitu EIT dibagi equity. Kalau tadi kan EIT bagi penjualan. Kalau ini EIT dibagi equity karena ini terkait dengan ekuitas ya. Untuk tahun 2005 ketemu 58%, tahun 2006 ketemu 43%. Perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperolehnya sebesar 58%. Kemudian tahun 2006 turun menjadi hanya sebesar 43%. Artinya apa? Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 15%.
dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI tadi di awal. Namun jika rata-rata industri untuk ROE 40%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih berada di atas rata-rata industri. Sama untuk ROE ini ternyata juga ada pendekatan DuPont yang mana hasilnya sama dengan cara ini, hanya proses pembuktiannya saja. Rumusnya yaitu margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali ekuitas pengganda. Rumus dari ekuitas pengganda yaitu total aktiva dibagi ekuitas. Itu bisa kalian lihat pada tabel paling bawah. Oke, selanjutnya ada yang namanya earning per share of common stock atau laba per lembar saham biasa. Laba per lembar saham ini merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti menunjukkan bahwa manajemen belum berhasil memuaskan si pemegang saham, dan begitu juga sebaliknya. Ketika rasio ini tinggi berarti manajemen mampu memuaskan para pemegang saham. Keuntungan bagi pemegang saham perlu kalian ketahui bahwasanya jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak atau dividen atau dikurangi hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus dari laba per lembar saham itu adalah laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Maka untuk tahun 2005 itu ketemu Rp810, kemudian yang ke tahun 2006 ketemu Rp565. Dari hasil perhitungan itu maka terlihat bahwasanya kesejahteraan pemegang saham mengalami penurunan sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini cukup lebih besar, yaitu sebesar Rp255 per lembar saham. Apabila di dalam perusahaan tersebut atau di samping saham biasa juga terdapat saham prioritas, kita dapat menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah dikurangkan dari laba yang diperoleh. Baru kemudian menghitung laba per lembar masing-masing saham. Ini terkait dengan hasil pengukuran dari semua tadi dari awal sampai akhir. Dan mungkin itu saja bisa sampaikan. Untuk selebihnya kita bisa diskusikan bersama pada grup WA. Baik, itu saja bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.